Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal yang merupakan latihan soal AHT Kimia yang tergabung dalam mata pelajaran IPA untuk kelas 10 tahun pelajaran 2024-2025. Adapun materi yang akan diujikan untuk bagian kimianya ya, itu adalah tata nama senyawa kimia dan juga persamaan reaksi kimia. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja video kali ini untuk membahas soal nomor satu ya, atau soal pertama. Oke, kalau kita lihat di sini, tipe soalnya adalah tipe-tipe soal yang mengandung narasi ya, artinya yang mengasah kita untuk berliterasi atau mengajak kita untuk berliterasi. Nah, ketika kita bertemu dengan soal-soal kimia yang mengandung narasi seperti ini, kita bisa lihat dulu, ya, kita bisa loncat dulu ke pertanyaannya. Oke, kita nggak jangan baca dulu narasinya, tapi untuk mempersingkat waktu ya, kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, kalau di soal ini bisa kita lihat bahwa soal ini menanyakan nama kimia yang tepat untuk senyawa-senyawa tersebut. Nah, artinya di dalam narasi ini ada senyawa-senyawa kimia, gitu ya. Makanya ditanyakan nama-nama dari senyawa kimia tersebut. Nah, kalau kita lihat di narasinya, kita cari aja senyawa kimianya. Oh, ternyata ada NaBr, kemudian ada CuCl2, dan ada P2O5. Artinya inti dari soal nomor satu ini adalah menanyakan nama kimia yang tepat untuk ketiga senyawa ini, gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu kita bisa melakukan scanning ya untuk membaca soal-soal yang mengandung narasi seperti ini. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh tentang nama dari tiga senyawa kimia ini, saya perlu mengingatkan sedikit ya supaya nanti bisa jadi bahan review juga bahwa senyawa kimia yang kita pelajari di kelas 10 ini itu ada dua jenis. Apa aja? Yaitu ada senyawa ionik dan ada senyawa kovalen. Kenapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas terlebih dahulu? Karena ketika kita menemukan senyawa kimia, kita harus tahu dulu ini senyawa ionik atau senyawa kovalen. Karena aturan penamaan antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen ini berbeda. Gitu ya, jangan sampai senyawanya ionik kita memberikan penamaannya dengan menggunakan aturan senyawa kovalen atau sebaliknya. Senyawanya kovalen kita berikan dengan penamaan sesuai dengan aturan senyawa ionik. Nah, ini yang sering terjadi gitu loh, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kelas 10. Makanya sebelum kita bahas tata namanya, kita review dulu ya, review dulu tentang materi ini. Oke, bedanya di mana antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen? Tentu saja di unsur penyusunnya. Kalau kita berbicara tentang kovalen, maka senyawa kovalen ini tersusun atas unsur non-logam dengan unsur non-logam lainnya. Ya, artinya non-logam dengan non-logam ini senyawa kovalen. Nah, untuk mengetahui non-logam itu yang mana aja sih? Ya, non-logam itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 4A sampai golongan 7A. Ini adalah senyawa kovalen. Nah, ditambah hidrogen dan boron ya. Hidrogen dan boron ini walaupun terletak di 1A dan 3A, dia karakteristiknya lebih mendekati ke kovalen. Ya, jadi ketika penamaannya dia mengikuti aturan dari senyawa kovalen. Kalau ionik ini merupakan senyawa yang tersusun atas unsur logam dengan unsur non-logam. Oke, non-logam berarti balik lagi ke sini gitu ya. Unsur-unsur yang terletak pada golongan 4A sampai golongan 7A ditambah hidrogen dan boron. Nah, logam di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada logam utama dan ada logam transisi. Nah, logam utama ini merupakan logam-logam atau unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A sampai golongan 3A ya, kecuali siapa? Hidrogen dan boron. Kenapa? Karena hidrogen dan boron sudah dipindahkan ke sini. Jadi lebih mendekati karakteristik dari senyawa kovalen. Nah, sedangkan logam transisi ini merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan B. Oke, kalau kita lihat tabel periodik, ada golongan A, lalu ada golongan B, ya. Golongan B ini berarti dia adalah logam transisi. Golongan A 1 sampai 3 dia adalah logam, 4 sampai 7 dia adalah non-logam. Sedangkan kalau 8 itu adalah gas mulia. Oke, ada penambahan yaitu ada SN dan PB. Ya, SN dan PB ini di golongan 4A tapi karakteristiknya mendekati logam transisi. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ya, unsur-unsur yang menyusun senyawa ionik atau senyawa kovalen. Karena
Kovalen dan ionik memiliki aturan penamaan yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau kovalen, kita menggunakan prefix di penamaannya, tidak menggunakan bilox, tapi prefix. Prefix itu apa? Prefix itu adalah sebuah imbuhan untuk menyatakan banyaknya jumlah atom. Misalkan, kalau satu itu imbuhannya adalah mono, kalau atomnya dua ada di, kalau tiga ada tri, empat tetra dan seterusnya gitu ya. Ini silahkan dihafalkan nanti ya. Ini prefix. Kalau kovalen menggunakan prefix. Kalau dia senyawa ionik tidak menggunakan prefix. Tapi di senyawa ionik ini pilihannya adalah menggunakan bilox. Ya, jadi bilox itu nanti ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Yang pakai yang mana? Yang pakai ini adalah yang golongan transisi. Ini pakai bilox. Kalau apa namanya logam utama ini dia tidak menggunakan bilox gitu. Ya, jadi di sini perbedaannya ya. Kalau golongan ionik utama tidak pakai bilox, kalau apa ionik transisi menggunakan bilox, dan kalau kovalen dia menggunakan prefix. Nah, di sini harus clear dulu ya. Jadi ketika kita melihat senyawa kimia, oh dia kovalen, maka jangan cari biloxnya. Tapi kalau kita ngelihat dia senyawa ionik, maka kita identifikasi dulu, ini utama atau transisi. Kalau transisi baru pakai bilox. Kalau utama baru tidak menggunakan bilox. Seperti itu ya. Semoga bisa apa namanya memunculkan kembali ingatan tentang materi tata nama senyawa kimia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal ini ya. Kita bahas soal yang ini. Oke, senyawa ini yang pertama adalah senyawa NaBr. Nah, senyawa NaBr, kita lihat di sini, terdiri dari dua unsur kan? Ada unsur Na dan ada unsur Br. Na ini adalah unsur yang terletak pada golongan 1A. Artinya dia apa? Artinya dia adalah logam utama. Sedangkan Br, ya, Br ini adalah unsur yang terletak pada golongan 7A. Berarti dia adalah non-logam. Nah, kalau kita lihat komposisinya, ada logam utama dan ada non-logam. Berarti senyawa ini adalah senyawa ion. Nah, kalau senyawa ion berarti kita tidak menggunakan prefix, tapi pilihannya adalah pakai bilox atau tidak pakai bilox. Nah, karena di sini penyusunnya adalah logam utama, berarti dia tidak pakai bilox. Berarti kita langsung saja nama non-logamnya, nama logamnya, di sini ada Na ya, logamnya ya. Na itu kan berarti natrium, oke. Kemudian nama non-logamnya Br nih. Nah, ditambah dengan akhiran ida. Nah, berarti namanya adalah natrium bromida. Nah, sesimpel itu ya. Kalau dia senyawa ion yang utama. Sekarang kita lihat di senyawa yang kedua, yaitu ada senyawa CuCl2. Kalau kita breakdown, ada dua unsur, ada Cu dan ada unsur Cl. Cu ini adalah unsur di golongan B. Ya, artinya dia adalah logam transisi. Oke, nah Cl ini adalah unsur yang terletak pada golongan 7A. Berarti dia apa? Berarti dia adalah non-logam. Nah, kalau lihat dari komponennya, ada logam transisi dengan non-logam, berarti dia adalah ionik. Oke, nah kalau ionik karena dia adalah logam transisi, berarti apa? Berarti dia pakai bilox. Nah, berarti kita cari dulu biloxnya. Bilox siapa? Bilox dari si logamnya, yaitu bilox dari si Cu-nya. Gimana cara cari biloxnya? Oke, kita lihat ya. Di sini ada CuCl2. Ya, silakan dibaca kembali catatannya tentang apa namanya aturan bilox ya. Kita tahu bahwa Cl kalau diletakkan di akhir seperti ini kan depannya Cu, belakangnya Cl ya. Berarti nilainya dia adalah min 1. Karena ada dua atom Cl, berarti kita kalikan 2. Berarti nilainya adalah min 2. Nah, karena CuCl2 ini adalah senyawa netral, maka jumlahnya harus sama dengan 0, ya kan? Jadi jumlah Cu ditambah jumlah Cl ini harus jumlahnya sama dengan 0. Nah, kalau Cl-nya adalah min 2 totalnya, maka Cu-nya adalah plus 2. Berarti bilox Cu-nya adalah plus 2. Berarti nama dari senyawa ini adalah nama logamnya Cu, yaitu adalah tembaga. Oke, tembaga, lalu pakai biloxnya. Biloxnya pakai angka Romawi ya. Bilox Cu-nya kan adalah 2.
berarti tembaga 2 baru nama si non-logamnya dengan akhiran ida, yaitu klorida. Nah, oke ya. Ini yang kedua. Nah, sekarang tinggal yang terakhir ya, yaitu ada senyawa yang ketiga, P2O5. Nah, kalau kita breakdown ada dua unsur, P dengan O. P ini terletak pada golongan 6A. Sorry, P itu dia terletak pada golongan 5A ya. P adalah golongan 5A, kalau O-nya baru golongan 6A. Nah, 5A berarti dia termasuk ke dalam non-logam. 6A berarti dia juga termasuk ke dalam non-logam. Kalau dari komponen penyusunnya, non-logam dengan non-logam berarti dia adalah senyawa kovalen. Nah, karena senyawa kovalen berarti apa? Berarti dia menggunakan prefix. Nah, kita lihat nih. Yang pertama ada P, fosfor ya. Jumlahnya ada dua. Nah, kalau atomnya ada dua, prefix yang kita pakai itu adalah di, berarti di fosfor, ini ya, di fosfor. Kemudian di senyawa non-logam yang keduanya adalah oksigen. Oksigennya ada 5 nih ya. Kalau 5 itu kan berarti penta ya. Berarti penta, nah baru dengan nama non-logam yang kedua dengan akhiran ida. Berarti pentaoksida. Nah, ini ya. Oke. Jadi senyawa yang pertama, NaBr, namanya adalah natrium bromida. Yang kedua, CuCl2 itu berarti tembaga 2 klorida. Dan yang ketiga itu berarti difosfor pentaoksida. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Oke, masih tentang tata nama senyawa kimia juga ya. Jadi pertanyaannya adalah nama kimia yang benar. Oke, kita lihat senyawa kimianya. Di sini ada KCl, kemudian ada COCl2, dan terakhir ada SF6. Oke, kita breakdown lagi ke tadi ya. Kita yang pertama ini adalah KCl. Oke, KCl berarti K ini adalah 1A, kemudian Cl ini adalah golongan 7A. Berarti 1A ini adalah logam utama, saya singkat ya, Lu logam utama. Kemudian 7A ini dia adalah non-logam. Artinya apa? Logam utama dengan non-logam. Berarti dia senyawanya adalah senyawa ionik dan tidak menggunakan bilox. Kenapa? Karena logam utama. Nah, karena nggak pakai bilox, kita langsung saja nama logamnya, yaitu K. K itu berarti namanya adalah kalium. Ya, jangan kebalik dengan kalsium ya. Kalsium itu Ca. Lalu Cl ya dengan akhiran ida berarti namanya adalah kalium klorida. Oke. Nah, selesai yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat ada siapa? Ada COCl2. Nah, dia ada Cl lagi nih. Cl kan dia adalah 7A ya. Berarti dia adalah non-logam. Sedangkan kobalt ini adalah golongan B. Berarti dia adalah logam transisi. Nah, logam transisi dengan non-logam berarti dia adalah ion. Oke, ionnya tapi menggunakan bilox. Kita cari lagi. Bilox siapa? Bilox dari CO-nya berarti ya. Berarti COCl2. Kan Cl tadi -1 ya nilai biloxnya. Karena ada 2 atom Cl, berarti kita kalikan 2, maka totalnya adalah -2. Nah, sekarang CO-nya berapa nih? Nah, totalnya harus sama dengan 0, berarti CO-nya adalah +2. Maka nama senyawa ini, CO, yaitu adalah kobalt, berarti kobalt, kemudian bilox dari kobaltnya yaitu 2, ya pakai angka Romawi. Kemudian dari non-logamnya Cl lagi, yaitu klorida. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, senyawanya adalah SF6. Nah, S ini dia golongan 6A, F ini adalah golongan 7A. 6A berarti non-logam, 7A berarti non-logam. Non-logam ketemu non-logam berarti senyawanya adalah senyawa kovalen. Berarti dia pakai apa? Berarti dia menggunakan prefix. Oke ya, dia menggunakan prefix. Kita lihat, non-logam yang pertama adalah S. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 1. Kalau jumlahnya 1, itu kan prefixnya adalah mono ya. Berarti kan harusnya mono
sulfur, gini kan. Kemudian non-logam yang keduanya ini ada 6 nih. 6 itu berarti adalah heksa. Berarti heksa baru non-logam keduanya dengan akhiran ida, yaitu fluorida. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa imbuhan mono tidak kita gunakan di non-logam yang pertama. Ya, hanya digunakan pada non-logam yang kedua. Artinya senyawanya, nama senyawa SF6 ini adalah sulfur heksafluorida. Oke ya. Mono tidak digunakan untuk non-logam yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Oke, masih tentang tata nama ya, nama senyawa yang tepat ya. Senyawa kimianya kalau kita lihat di sini ada AlCl3, ada NiCl2, dan terakhir ada N2O3. Kita lihat kalau untuk AlCl3. Al ini adalah unsur di golongan 3A. Cl, tadi kita sudah bahas Cl ya, dia di golongan 7A. Berarti ini logam utama, ini adalah non-logam. Logam dengan non-logam berarti senyawanya adalah senyawa ionik. Maka penamaannya menggunakan aturan dari senyawa ionik. Karena logam utama, maka tidak menggunakan bilox. Tapi langsung nama logamnya, Al itu adalah aluminium. Kemudian Cl dengan akhiran ida berarti menjadi aluminium klorida. Oke, ini AlCl3. Lalu yang kedua ada NiCl2. Cl lagi ya, mudah-mudahan sudah ingat ya bahwa Cl itu adalah non-logam karena di golongan 7A. Ni ini adalah unsur di golongan B, artinya dia adalah logam transisi. Logam transisi dengan non-logam berarti ionik yang menggunakan bilox, karena di sini adalah logam transisi. Berarti kita cari lagi bilox Ni-nya itu berapa. Nah, karena dari tadi kita sudah menggunakan Cl, harusnya sudah ini ya, Cl itu -1, jumlahnya ada 2, berarti -2, totalnya harus 0, berarti Ni-nya harus bernilai +2. Karena +2 ditambah -2, hasilnya sama dengan 0. Berarti nama senyawanya adalah, nama logamnya Ni, yaitu nikel, bilox logamnya, ya, berarti 2, kemudian nama non-logamnya, klorida. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini ada N2O3. N dia golongan 5A, sedangkan O dia adalah golongan 6A. Berarti ini non-logam, ini juga non-logam. Non-logam ketemu non-logam berarti dia adalah senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen berarti menggunakan prefix. Nah, non-logam pertamanya N, nitrogen. Jumlahnya ada 2. 2 itu prefiksnya adalah di. Berarti di nitrogen. Ini ya. Kemudian non-logam yang keduanya adalah O. Jumlahnya ada 3. 3 itu prefiksnya adalah tri. Berarti trioksida. Oke. Nah, oke. Supaya lebih ini, kita lihat satu soal terakhir lagi ya. Satu soal terakhir lagi tentang tata nama senyawa kimia. Nah, sini ya. Oke, kita lihat senyawa kimianya di sini adalah MgCl2, CrCl3, dan PCl5. Oke, nama yang tepatnya apa? Oke, kita lihat. MgCl2. Mg adalah golongan 2A, Cl adalah golongan 7A. Berarti ini non-logam, ini adalah logam utama. Berarti dia senyawanya adalah senyawa ion yang tidak menggunakan bilox karena logam utama. Berarti langsung nama logamnya Mg. Mg itu adalah magnesium. Nah, kemudian nama non-logamnya dengan akhiran ida, Cl. Berarti dia adalah klorida. Yang kedua, ada Cr, Cl3. Cl berarti dia adalah non-logam ya, 7A. Cr ini adalah golongan B yang dia berarti merupakan logam transisi. Logam transisi dengan non-logam berarti dia adalah senyawa ionik yang menggunakan bilox. Nah, kita cari bilox dari Cr-nya. Cr, Cl3. Cl itu -1, karena di sini ada 3 atom Cl, berarti kita kalikan 3, berarti -3, totalnya harus sama dengan 0, berarti Cr-nya adalah +3. Berarti namanya apa?
nama logamnya Cr yaitu krom, kemudian bilox dari Cr yaitu 3, kita pakai Romawi, dan nama non logamnya dengan akhiran ida. Ya, jadi krom 3 klorida. Oke. Nah, yang terakhir ada PCl5. P5A ya, Cl ini adalah 7A, berarti ini non logam, ini juga non logam. Non logam dengan non logam berarti kovalen. Nah, berarti menggunakan apa? Menggunakan prefix. Yang pertama atomnya adalah P, jumlahnya ada satu. Kalau satu kan harusnya mono, tapi karena dia non logam yang pertama atau yang ditulis terlebih dahulu, maka mononya tidak kita gunakan, tapi langsung saja. Berarti fosfor. Nah, non logam keduanya Cl, jumlahnya ada 5. 5 itu penta. Berarti pentaklorida. Selesai. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk tata nama senyawa kimia ya dari 4 soal ini. Intinya adalah kita identifikasi dulu apakah dia senyawa ionik atau dia senyawa kovalen. Karena aturannya berbeda. Kalau kovalen menggunakan prefix tapi tidak menggunakan bilox. Kalau senyawa ion tidak menggunakan prefix dan pilihannya menggunakan bilox atau tidak menggunakan bilox. Yang menggunakan bilox adalah mereka yang tersusun atau senyawa ion yang tersusun antara logam transisi dengan non-logam. Kalau tidak menggunakan bilox, itu adalah senyawa ionik yang tersusun atas logam utama dengan non logam. Oke, ini untuk apa namanya tata nama senyawa kimia. Kita lanjutkan pembahasan video kita pada kesempatan kali ini untuk ke soal berikutnya, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Oke, manakah dari reaksi berikut yang sudah disetarakan dengan benar? Nah, sudah disetarakan dengan benar. Ingat prinsip setara ini berarti adalah jumlah atom, oke, di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Oke, prinsipnya sederhana ini. Jumlah atom di kiri sama dengan jumlah atom di kanan. Kalau jumlah atomnya tidak sama atau ada atom yang jumlahnya tidak sama, maka reaksi tersebut belum setara. Saya ambil contoh di soal yang di reaksi yang A. Oke ya, ini reaksinya saya bawa ke sini. Saya buat sisi kiri dan saya buat sisi kanan. Untuk reaksi yang pertama, kita cek aja salah satunya. Nggak usah dicek semua. Ini kebetulan reaksinya reaksi yang sederhana ya, tapi kalau nanti kalian menemukan reaksi yang lebih kompleks, yang lebih banyak uh, reaksi atau zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut, maka tidak perlu mengecek semuanya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Tapi kita cek salah satunya saja. Misalkan di sini saya cek atom Cl, gitu ya, atom Cl. Berarti kita lihat untuk jumlah atom itu kan koefisien dikalikan dengan indeksnya. Atom Cl yang di kiri, yang ini berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 1. Kenapa? Karena nggak ada angka di depan Cl-nya. Ya, berarti koefisiennya 1. Dikalikan dengan indeks. Indeks itu mana? Indeks itu ini nih. Ya, angka yang dituliskan setelah unsurnya, ya, angka yang dituliskan setelah unsurnya. Nah, berarti jumlahnya adalah 2, ya, atau indeksnya adalah 2. Nah, 1 kali 2 berarti jumlahnya adalah 2. Nah, kalau di sebelah kanan, CL-nya kita lihat. Koefisiennya berapa? Ini kan CL-nya ada di CR-CL3 ya. Berarti koefisien itu adalah angka di depan CR-CL3. Nggak ada angka kan di sini. Berarti koefisiennya 1 dikalikan dengan indeks CL-nya yang di sini, yaitu CL3. Berarti indeksnya adalah 3. Berarti 1 kalikan 3. Berarti sama dengan 3. Kita lihat 2 di sini 3. Berarti kan nggak sama ya. Berarti reaksi ini belum setara. Nah, udah. Kita cek lagi yang B. Ada Ca ditambah O2 menjadi CaO. Oke, mau dicek semuanya boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi saya hanya mengecek salah satu ya. Intinya adalah ketika ada satu saja atom yang tidak setara atau tidak sama jumlahnya di kiri dengan di kanan, maka reaksi itu belum setara. Oke, di sini saya hanya mengecek atom O-nya saja untuk reaksi yang kedua. Oke, atom O-nya di kiri, ini ya, koefisiennya berarti adalah 1, dikalikan indeksnya adalah 2. Berarti jumlahnya adalah 2. Di kanan, atom O-nya ada di dalam senyawa CaO. Indeksnya, koefisiennya berarti angka di depan CaO. Nggak ada angkanya kan? Berarti koefisiennya adalah 1, dikalikan dengan O-nya indeksnya 1 juga. Ya, berarti
nilainya adalah satu. Di kiri 2, di kanan satu, nggak sama, berarti reaksi ini tidak setara. Gitu. Lalu pindah lagi ke yang ketiga. Oke, saya cek AL-nya. Oke, AL-nya saya cek. Indeksnya di kiri itu adalah, koefisiennya adalah satu, indeksnya adalah satu. Berarti jumlahnya adalah satu. Gini ya. Kemudian di kanan, AL-nya itu di koefisiennya adalah satu, indeksnya adalah dua. Berarti jumlahnya ada dua. Di kiri satu, di kanan dua. Udah nggak sama kan? Berarti reaksinya ini nggak setara. Gitu. Nah, kemudian kita cek yang D, oke ya. Kita cek yang D di sini. Di kiri itu ada atom K, kita lihat koefisiennya adalah 2, berarti indeksnya adalah satu. Ya, 2 kali satu berarti sama dengan 2. Di kanannya, ya kita lihat, kayak ini saya kasih pemisah, K di kanannya koefisiennya adalah 2, indeksnya adalah satu, nggak ada angka ya. Berarti nilainya adalah 2. Nah, ini sama nih. Oke, tapi jangan buru-buru mengatakan yang sini setara. Karena masih ada unsur lainnya. Nah, kita lihat dulu yang H-nya di kiri. Koefisiennya 2. 2 dikalikan dengan indeksnya 2. Berarti 2 kalikan 2 sama dengan 4. Di kanan kita lihat ini ada atom H, ini ada atom H ya. Jadi ada dua H ya. Kita hitung dulu H yang pertama di KOH, indeksnya koefisiennya adalah 2 ya. 2 kalikan satu berarti 2. Kemudian di H2 di sini ya, sekarang di sini koefisiennya adalah satu, indeksnya adalah 2. Berarti 2. Nah, ini kan ada 2 atom H kan ya, kita tambahkan. 2 tambah 2 berarti nilainya adalah 4. Di kiri 4, di kanan juga 4. Oke, K-nya sama, H-nya juga sama. Apakah ada setara? Belum tentu. Ya, kita cek lagi. Ya, justru hati-hati kalau sudah menemukan atom yang sama. Kalau satu atom sama, belum tentu yang lainnya sama. Gitu. Jadi harus kita cek satu persatu. Tapi kalau satu saja sudah tidak sama, maka reaksi itu sudah pasti tidak setara. Gitu ya. Sekarang kita cek O-nya. Di kiri koefisiennya 2, indeksnya adalah satu. Berarti jumlahnya adalah 2. Di kanan, oke ya, di kanan O-nya kita lihat di sini. Ini ya O-nya, berarti koefisiennya adalah 2, dikalikan indeksnya berarti satu. 2 berarti ya. Berarti di kiri 2, di kanan 2. Sama. Atom K-nya sama, atom H-nya sama, atom O-nya sama. Semua atom yang ada pada persamaan reaksi ini jumlahnya setara. Atau sama antara jumlah di kiri dengan jumlah di kanan. Artinya apa? Reaksi ini sudah setara. Gitu. Oke. Reaksinya sudah setara. Yang E gimana? Mau nggak kita cek? Ya silahkan kita cek. Saya ceknya dari O-nya ya. Kalau untuk yang E ini, saya cek dari yang atom O-nya saja. Di kiri, ini ya, di sini, koefisiennya berarti adalah satu dikalikan indeksnya berarti 3. Satu kalikan 3 sama dengan 3. Oke, ini di kirinya. Di kanannya, kalau kita lihat di sini berarti ya, O-nya, indeksnya, koefisiennya satu, indeksnya adalah 2. Berarti jumlahnya ada 2. Nah, di kiri ada 3, di kanan ada 2. Berarti kan tidak sama ya jumlahnya ya. Berarti reaksi ini tidak setara. Berarti dari 5 reaksi kimia yang ada pada soal ini, yang setara adalah yang D. Gitu ya, karena jumlah seluruh atom itu sama antara di kiri dengan di kanan. Sedangkan 4 reaksi lainnya tidak setara. Kenapa? Karena ada atom yang jumlahnya tidak setara atau tidak sama antara di kiri dengan di kanan. Itu prinsipnya seperti itu ya, kalau untuk mengecek apakah reaksi kimia tersebut sudah setara atau belum. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya, atau soal ke-6. Oke, sudah setengah jalan ya kita membahas soal ini. Dari 10 sudah kita bahas 5, artinya masih ada 5 soal lagi. Oke, sekarang kita lihat di soal yang ke-6. Dalam mencoba pembakaran asetat, senyawa bereaksi menghasilkan ini sama reaksi kimianya ya. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah jumlah total atom karbon di sisi produk. Nah, total atom karbon di sisi produk. Pertanyaannya adalah kita harus tahu reaktan itu sebelah mana, produk sebelah mana. Misalkan saya punya reaksi kimia A tambah B menjadi C ditambah D. Tanda panah ini adalah pemisah antara reaktan dengan produk. Kalau reaktan itu ada di sebelah kiri, oke ya. Kalau produk ada di sebelah kanan.
Karena dia minta jumlah atom karbon di sisi produk, maka kita hanya fokus pada produknya saja. Sini ya. Oke, ya. Dengan asumsi reaksi ini sudah setara. Kalau reaksinya belum setara, maka kita perlu menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Oke, di soal ini kita reaksinya sudah setara ya. Kita bisa lihat bahwa reaksi ini sudah setara, maka kita tinggal menghitung jumlah atom karbon di sisi produk. Ada di mana? Ada di sini ya. Ada di ini atom karbon ya. Ada di Na2CO3 dan ada di CO2. Nanti kalau kita hitung ini ya, ada di 2 Na2CO3. Jumlah atom karbonnya berapa? Sama aja, koefisien dikalikan indeks. Koefisiennya berarti 2, ya kan? Angka di depannya berarti 2 dikalikan dengan indeks atom karbonnya, yaitu 1. Berarti 2 kalikan 1, maka jumlahnya ada 2. Ini di Na2CO3. Karena masih ada atom karbon, ya, di CO2, ya, di 4CO2, kita hitung lagi nih. Berarti atom C-nya koefisien reaksinya adalah 4, kita kalikan dengan indeksnya 1, berarti jumlahnya adalah 4. Nah, dia minta jumlah total atom karbon, berarti ini kita tinggal jumlahkan saja nih, antara di Na2CO3 dengan di 4CO2. Berarti jumlahnya berapa? Ya, 6 atom karbon, ya, 2 tambah 4. Itu. Ini asumsi kalau reaksinya sudah setara. Ya, untuk lebih yakin reaksinya sudah setara atau belum, silakan boleh dicek gitu ya. Kita next ke soal yang ketujuh. Oke ya, dengan tipikal yang sama seperti soal keenam ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini dia. Nah, di dalam ini reaksinya, ya, ini ada reaksinya. Kemudian berapa jumlah total atom fosfor? Oh, dia mintanya atom fosfor di sisi reaktan. Oke, oke. Dia mintanya sekarang di sisi reaktan. Maka kita fokus di sisi kiri saja. Mana yang ada fosfornya? Fosfor itu atom P ya. Berarti kita lihat yang ada P-nya. Cuman di sini ya. Ini yang ada P-nya di sini. Berarti kita hanya melihat ini koefisiennya 1. Berarti Ca3PO4 2. Nah, untuk di sini atom P-nya berarti kan koefisien ya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1 ya. 1 dikalikan indeks P-nya. Indeks P itu kan di sini nggak tertulis angkanya ya, berarti kalikan 1. Nah, perbedaannya adalah si PO4-nya ini di dalam kurung nih. P-nya ada di dalam kurung dan setelah tanda kurung ada angka 2 lagi. Artinya, dua ini adalah milik semua unsur yang di dalam kurung, yaitu P dengan O. Karena ditanyakan adalah atom P, maka perlu kita kalikan lagi dengan angka di luar kurung ini. Berarti 1 kali 1 kalikan 2. Berarti jumlah atom fosfor di sisi reaktannya itu ada 2. Gitu. Ya, ini perlu diingat. Kalau ada tanda kurung seperti ini, maka ketika ada angka di luar tanda kurung, angka itu milik seluruh unsur yang di dalam kurungnya. Si CA-nya perlu nggak kita kalikan dengan 2? Misalkan yang kita mau mencari unsur CA ada berapa? Nah, ini koefisiennya kan 1, indeks CA-nya kan 3. Perlu nggak kita kalikan 2 lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena CA tidak di dalam kurung. Ya, angka 2 ini hanya untuk unsur-unsur yang berada di dalam kurung. Ya, berarti jumlah atom CA-nya hanya 3. Ya, jangan salah ya. Angka di luar kurung hanya untuk unsur-unsur yang berada di dalam tanda kurung. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang ke-8. Oke. Reaksi kimianya bisa kita lihat di sini. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Di sini diinformasikan reaksinya belum setara. Nah, dimintakan adalah berdasarkan reaksi yang telah disetarakan, berapakah jumlah atom hidrogen yang terdapat pada sisi produk. Artinya, reaksi yang belum setara ini harus kita setarakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi ada dua cara ya. Bisa menggunakan metode langsung, bisa menggunakan metode aljabar. Ya, untuk reaksi-reaksi yang sederhana, sebenarnya metode langsung lebih mudah, ya, karena untuk mempersingkat waktu. Tapi ketika reaksinya sudah lebih kompleks, maka metode langsung ini akan sulit untuk pemula gitu ya, atau orang-orang
orang-orang yang baru belajar tentang penyetaraan reaksi kimia. Ini masih agak sulit gitu, karena kita harus mencari angka yang tepat. Nanti bisa ganti, udah diganti, koefisiennya diganti lagi. Gitu. Jadi agak agak sulit ketika masih baru belajar persamaan reaksi, penyetaraan reaksi kimia dengan cara langsung. Saya ambil contoh ya, karena ini reaksinya sederhana. Kita bisa lihat reaksinya adalah CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, kita lihat di sisi kiri, ya, di sisi kiri, lalu kita lihat di sisi kanan. Atom C-nya di sisi kiri, koefisiennya adalah satu, ya, berarti satu kalikan satu, maka jumlahnya berarti adalah satu. Di sisi kanan, ya, kita bisa lihat di sini, ini ya, sisi kanan, indeksnya ada, sorry, koefisiennya adalah satu, indeksnya adalah satu, berarti jumlahnya adalah satu. C-nya udah setara nih ya, oke. Tapi namanya kita mau menyetarakan, maka kita harus cek dulu yang lainnya. Kita cek H-nya di sini ya, H-nya. Di sisi kanan, sorry, di sisi kiri, koefisiennya satu, indeksnya adalah 4, maka jumlahnya adalah 4. Di sisi kanan, koefisiennya satu, indeksnya adalah 2. Berarti jumlahnya adalah 2. Ini kan nggak sama nih ya. Ini harus kita samakan nih. Gimana kita samakan? Yang boleh kita ubah adalah koefisien. Nah, perlu kita ingat tadi koefisien itu adalah angka yang di depan sini ya. Ini koefisiennya ya. Oke, makanya konsisten aja. Apakah mau indeks kalikan koefisien atau mau koefisien kalikan indeks. Nah, ini kan satu, ini satu. Yang boleh diubah adalah koefisien. Indeks tidak boleh diubah sama sekali. Gitu. Gimana caranya biar sama? Di sini kan 1 kali 4 sama dengan 4. Sini 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, jumlah ini antara 4 dengan 2 mau kita samakan. Berarti kan yang ini harus kita ubah jadi 4, gitu kan ya. Ini harus kita ubah jadi 4. Gimana caranya biar berubah jadi 4? Koefisiennya kita ubah. Yang mana yang boleh diubah hanyalah si koefisien, indeks nggak boleh. Berarti karena dia harus diubah supaya bisa menjadi 4, ini kan ya, supaya bisa jadi 4, maka berapa dikalikan 2 supaya hasilnya 4? Ya berarti di sini adalah 2. Berarti koefisiennya adalah 2. Hanya ini ada di mana tadi? Ada di H2O. Maka di sini kita tambahkan angka 2 gitu. Sebagai penunjuk bahwa koefisiennya sudah kita ganti dengan angka 2. Nah, sekarang kita cek atom O-nya ya, yang belum dihitung. Atom O di kiri, di sini ya, koefisiennya satu, indeksnya 2. Berarti dia ada 2. Nah, kalau di kanan, kita bisa lihat ada di CO2, ada di 2H2O. Kita lihat di sini. Kita hitungnya langsung saja ya. Di CO2, koefisiennya satu dikalikan, siapa namanya, indeksnya 2. Satu kalikan 2 berarti 2, ditambah dengan atom O di H2O, koefisiennya 2 ya, karena sudah kita ganti, kita kalikan dengan satu. Berarti di sini adalah 2. Maka jumlahnya ada 4. Nah, kita bisa lihat lagi di sini sekarang. Jumlah atom O-nya nggak sama. Di kiri 2, di kanan 4. Berarti kan mau disamain kan? Maka ini disamain gimana? Nggak, ini jangan kita bagi. Ya, yang kita bagi, tapi kita kalikan lagi aja. 2 ini harus berubah menjadi 4. Supaya jadi 4 berarti gimana? Maka koefisiennya harus kita ganti. Nah, diganti dengan berapa? Ya, berapa dikalikan 2 yang hasilnya sama dengan 4. Ya, berarti kan dikalikan 2. Gini ya. Berarti di sini koefisiennya adalah 2. Nah, ini berarti reaksi yang setara. Ini kalau menggunakan cara langsung, gitu ya. Berapa berarti jumlah atom hidrogen yang terdapat pada sisi produk? Produk hidrogennya berarti ada di sini ya. Berarti kita cari hidrogennya, indeks, sorry, koefisien dikalikan dengan indeks. Sebenarnya nggak masalah ya, cuma saya biar konsisten saja. Saya koefisien dikalikan indeks. Ya, koefisiennya 2, indeksnya 2. Berarti jumlah atom H di sisi produk ada 4. Gitu. Ya, ini kalau menggunakan cara langsung. Nah, gimana kalau menyetarakan reaksi dengan cara aljabar? Oke, kita bahas itu di soal yang ke-9. Oke. Oke, kita akan masuk ke soal ke-9. Nah, di soal ke-9 ini kita akan mencoba untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan metode aljabar. Jika di nomor 8 tadi kita menggunakan cara langsung, di nomor 9 ini kita akan menggunakan metode aljabar, yaitu dengan menggunakan persamaan aljabar.
Nah, sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Hanya saja untuk reaksi-reaksi yang lebih kompleks, metode langsung ini agak sulit ketika kita baru mulai belajar menyetarakan persamaan reaksi kimia. Karena kita harus menerka-nerka berapa angka yang harus kita ganti ya. Harus koefisien yang harus kita ganti dan nanti akan terjadi susul menyusul gitu ya, yang menyebabkan reaksinya nggak setara-setara. Tapi kalau menggunakan aljabar di mana dia ada bersama matematika dan matematika itu adalah ilmu pasti, kita bisa langsung menemukan apa namanya koefisien-koefisien reaksi dari setiap zat yang terlibat dalam suatu persamaan reaksi kimia dengan memanfaatkan persamaan matematika. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya sederhana, saya menyarankan metode langsung yang digunakan karena itu lebih ringkas. Tapi kalau misalkan reaksinya lebih kompleks, maka saya menyarankan menggunakan metode aljabar ya supaya pasti hasilnya gitu ya, langsung langsung ketemu. Nah, silakan saja disesuaikan mana yang menurut kalian lebih mudah. Tapi di soal ke-9 ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan menggunakan metode aljabar. Oke, kita lihat di sini ya. Agar reaksi di atas setara, maka nilai A, B, C, dan D. Berarti nilai A di sini ya, B, C, dan D. Yang ini merupakan koefisien reaksi dari setiap zat yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia ini. Nah, prinsipnya seperti tadi sudah saya katakan, itu kan harus setara ya, di mana yang namanya setara itu jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Maka kita tinggal hitung nih, ya kita hitung terlebih dahulu jumlah atom di kiri dengan jumlah atom di sebelah kanan. Begini ya. Oke, kita lihat. Unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia ini, yang pertama ada Fe di sini ya. Oke, kita cari dulu jumlah Fe di sebelah kiri. Untuk menentukan jumlah dari suatu atom, sebenarnya tetap sama. Koefisien reaksi dikalikan dengan indeks. Nah, hanya saja di sini koefisien reaksinya dimisalkan dengan sebuah variabel seperti ini ya. Artinya koefisien reaksinya adalah A dikalikan dengan indeks dari Fe. Ya, di sebelah kiri, Fe ini memiliki indeks 2 dari sini ya. Fe2O3, artinya indeks Fe itu adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Yang A dikalikan 2, berarti jumlah atom Fe di sebelah kiri itu adalah 2. Ini. Nah, lalu di sebelah kiri ada atom O. Oke. Atom O, kalau kita lihat ya, di sini koefisiennya berarti adalah A juga. Lalu dikalikan dengan indeks dari atom O, yaitu 3. Nih, dari sini ya. Nih, indeksnya adalah 3. Maka jumlah atom O di sebelah kiri ini adalah 3A. Oke. Nah, sekarang yang tersisa adalah atom S. Kita lihat atom S, koefisien reaksinya adalah B. Ini ya, koefisien reaksinya. Berarti B dikalikan dengan indeks dari S. Nah, S ini kan tidak memiliki angka. Beda seperti Fe, di sini ada 2, O ada 3. Nah, S ini kan nggak ada angkanya lagi nih setelah atom S-nya. Berarti koefisien reaksi, indeks reaksinya adalah 1. Berarti di sini B dikalikan 1, maka jumlah atom S di sebelah kiri itu adalah B. Oke. Ini di sebelah kiri ya, sudah semua kita hitung ya. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Ya, sama atom Fe di sebelah kanan, kalau kita lihat berarti yang ini, koefisien reaksinya adalah C. Ya, berarti Fe ini C dikalikan dengan indeksnya. Indeksnya berarti kan nggak ada angka ya, berarti 1. Berarti di sini jumlah atom Fe di sebelah kanannya adalah C. Lalu kalau atom S, kita lihat ya di sini koefisien reaksinya adalah D, berarti D dikalikan dengan indeksnya berarti 1. Ya, berarti D sama dengan D. Lalu kalau atom O, kita lihat di sini atom O, koefisiennya adalah D dikalikan dengan indeksnya. Ini ya, indeksnya O. Berarti D dikalikan 2. Maka jumlahnya adalah 2D. Oke. Ini adalah jumlah atom ya, jumlah dari setiap atom yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia ini di kiri dan di kanan. Nah, karena prinsip setara ini adalah jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan, maka kita bisa buatkan persamaan matematikanya berdasarkan kriteria ini. Kita lihat atom Fe. Jumlah atom Fe di sebelah kiri ini adalah 2A. Nilainya harus sama dengan yang di sebelah kanan, yaitu C. Maka persamaan matematika yang pertama adalah 2A harus sama dengan C. Nah, ini persamaan matematika yang pertama.
Lalu kita lihat atom O ya. Untuk atom O, ini jangan kebalik ya. Kita pengen mencari atom O. Jumlah atom di kiri yaitu 3A harus sama dengan jumlah atom O di sebelah kanan. Nah, jangan diambil yang S. Karena kita pengen menyamakannya adalah O gitu ya. Unsur yang ingin disamakan adalah O. Berarti O di kiri itu adalah 3A, maka di kanannya harus O juga yang ini ya. Berarti 3A harus sama dengan 2D. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah atom S. Di sebelah kiri jumlahnya adalah B. Berarti B harus sama dengan yang di sebelah kanan, yaitu D. Nah, B sama dengan D. Ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, kita sudah buat persamaan matematika ini, maka langkah yang berikutnya adalah kita memisalkan salah satu variabel dengan sebuah angka. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka variabel yang dimisalkan dengan sebuah angka adalah variabel yang paling sering muncul di persamaan matematika ini. Kalau kita lihat variabel A, ya, kita lihat di variabel A ini muncul satu 2 ya, dua kali muncul di persamaan. Kalau variabel B hanya muncul satu kali, ini doang ya. Kemudian variabel C juga hanya muncul satu kali, variabel D munculnya dua kali. Nah, variabel A dengan variabel D kan sama-sama muncul dua kali ya. Maka kalian bebas mau memisahkan variabel, mau yang dimisahkan oleh variabel A atau variabel D. Di sini saya mengambil variabel A yang saya misalkan dengan sebuah angka. Nah, angkanya ini pun bebas. Kalian boleh menggunakan angka dari 1 sampai 100 pun boleh. Tapi semakin besar angka, maka akan semakin mempersulit proses perhitungan dan dia akan membentuk perbandingan yang lebih besar gitu. Sedangkan persamaan koefisien reaksi dalam sebuah persamaan reaksi kimia ini harus membentuk perbandingan yang sederhana. Nah, artinya kita bisa menggunakan yang angka terkecil dulu. Nah, saya menyarankan boleh angka ganjil terkecil yaitu satu atau boleh angka genap terkecil yaitu dua. Nah, di sini saya misalkan A dengan sebuah angka ganjil terkecil yaitu satu. Oke. Ya, jadi kita sudah punya nilainya, A itu sama dengan satu. Maka kita tinggal masukkan nih, di persamaan satu, ya, bunyinya adalah 2A itu sama dengan C. Di mana nilai A itu sama dengan satu. Kita sudah misalkan di sini. Berarti 2, kita substitusi nilai A-nya. Berarti 2 dikalikan satu sama dengan C. 2 kalikan satu 2, berarti 2 sama dengan C. Artinya, nilai C ini adalah 2. Nah, kemudian di persamaan yang kedua, di situ bunyinya adalah 3A sama dengan 2D. Gini ya. Nah, A-nya kan udah ada nih, kita substitusi lagi. Berarti 3 kalikan satu sama dengan 2D. 3 kali satu sama dengan 3, ya. Berarti 3 sama dengan 2D. D-nya berarti berapa? Ya, berarti D-nya adalah 3 per 2. Nah, udah dapat nih. A udah dapat, C udah dapat, D udah dapat. Di persamaan ketiga, itu bunyinya adalah B sama dengan D. D-nya udah ada. Berarti B-nya ini sama dengan 3 per 2. Karena D-nya 3 per 2. Nah, berarti kita sudah punya nih. Nilai A itu adalah satu, ya. Kemudian B adalah 3 per 2, C adalah 2, dan D adalah 3 per 2. Ya, karena ini bentuknya masih pecahan, di sini masih ada bentuk pecahan di sini ya, 3 per 2, di sini juga ada 3 per 2, maka kita hilangkan pecahan tersebut, ya, kita masukkan dulu nilainya ke sini. Oke, A-nya tadi adalah satu, ya, di sini A-nya 1, B-nya adalah 3 per 2, kemudian C-nya adalah 2, dan D-nya adalah 3 per 2. Nah, supaya angkanya bagus, ya, bulat, tidak dalam bentuk pecahan, maka kita kalikan saja semua koefisien reaksi ini dengan sebuah angka yang bisa menghilangkan pecahannya. Nah, kita tinggal lihat aja nih, angka bawahnya nih, ini kan per 2 ya, 2. Berarti kita kalikan saja semuanya dengan 2. Ya, berarti A-nya dikalikan 2, ya kan, awalnya 1, kita kalikan 2, berarti jadi 2. 3 per 2 dikalikan 2, berarti jadi 3. Lalu C-nya 2 dikalikan 2 berarti jadi 4. Lalu yang D-nya 3 per 2 kita kalikan 2 berarti jadi 3. Berarti dari sini persamaan nilai A itu adalah 2, B itu adalah 3, C-nya adalah 4, dan D adalah 3. Nah, ini nilainya. Ya, supaya tidak membentuk angka pecahan. Ya, jadi perbandingannya bulat dan sederhana.
Oke, inilah untuk menyelesaikan penyentaraan reaksi kimia dengan menggunakan metode aljabar. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan coba bahas di soal ke-10 dengan menggunakan metode aljabar lagi. Di sini ada reaksi Na2B4O7, H2O, HCl menjadi H3BO3 dan NaCl. Ini sudah melibatkan 5 zat ya. Kalau menurut saya sih ini sudah agak lebih kompleks dibandingkan yang tadi. Ya dari 3 zat berubah menjadi dua. Ini pasti akan ada main kejar-kejaran kalau kita menggunakan metode langsung. Maka saya menyarankan menggunakan metode aljabar. Tapi kalau memang kalian nyaman dengan cara langsung, silahkan dikerjakan dengan cara langsung. Lalu kemudian nanti kita bandingkan apakah hasilnya sama atau berbeda. Oke, kita lihat di sini ya. Ini sudah ada persamaan reaksinya. Kita tinggal buat saja persamaan matematikanya. Ingat, setara itu kiri, ya, kiri harus sama dengan kanan. Berarti kita buat NA-nya, ya. Di kiri itu koefisiennya adalah A, dikalikan indeksnya adalah 2, ya berarti jumlahnya adalah 2A. Kemudian B, koefisiennya adalah A, indeksnya adalah 4. Berarti 4A. Lalu ada siapa lagi? Ada O ya. Nah, ada O. O-nya di sini ada dua kali ya. Di sini ada O, di sini ada dua O. Saya akan mengerjakan dengan langsung. Berarti kita lihat kalau di sini koefisiennya berarti A dikalikan dengan indeksnya berarti adalah 7. Ya, A kalikan 7 ditambah, ya, karena kan ada tambah ya. Ada O lagi di sini, koefisiennya B dikalikan dengan indeksnya 1. Berarti A kalikan 7 sama dengan 7A ditambah B kalikan 1B. Ya, 7A ditambah B. Ini nggak bisa dijumlahkan ya, karena variabelnya berbeda. Oke, kemudian ada atom H. Nah, atom H. Atom H di sini kalau kita lihat ada dua kali muncul di H2O dan di HCl. Berarti saya hitungnya langsung. Berarti yang pertama B dikalikan 2 ditambah dengan C dikalikan dengan 1. Berarti jumlahnya adalah 2B ditambah C. Ini ya, karena di CHCl ini koefisiennya C, H-nya indeksnya berarti 1 ya. Kemudian yang terakhir adalah Cl. Nah, Cl kalau kita lihat hanya muncul di HCl, berarti jumlahnya C, ya koefisiennya C, dikalikan indeksnya 1, berarti sama dengan C. Nah, ini di sebelah kiri. Kalau kita lihat di sebelah kanannya, untuk atom Na, itu berarti ada di sini ya, Na-nya ya. Berarti koefisiennya adalah E dikalikan 1. Ya, indeksnya 1. Berarti jumlahnya adalah E. Kemudian untuk atom B-nya, berarti ada di sini. Koefisiennya adalah D, dikalikan indeksnya 1. Berarti jumlahnya adalah D. Kemudian untuk atom O ya, atom O-nya hanya muncul satu kali di sini, berarti koefisiennya D dikalikan indeks O itu berarti 3, berarti jumlahnya adalah 3D. Kemudian ada atom H, munculnya satu kali, ya di sini juga, berarti sama kayak atom O, D kalikan 3, koefisiennya D, indeksnya 3, berarti jumlahnya adalah 3D. Terakhir ada atom Cl. Nah, Cl muncul sekali di sini, ya, koefisiennya E dikalikan indeksnya 1, berarti E. Nah, kita sudah punya, eh, lalu kita buat persamaan matematikanya. Na kiri sama dengan kanan, berarti 2A harus sama dengan E. Lalu untuk B, berarti kirinya 4A harus sama dengan D. Lalu untuk O, kirinya itu adalah 7A plus B, harus sama dengan kanannya adalah 3D. Oke. Kemudian ada atom H, kirinya itu 2B, ditambah C sama dengan 3D. Terakhir ada Cl, kirinya adalah C, harus sama dengan kanannya adalah E. Oke, ini berarti persamaan matematikanya ya. Kita punya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan kelima. Oke, untuk memberikan space ini saya hapus. Oke ya, karena kita sudah punya persamaan matematikanya yang di sebelah kanan gitu ya. Kita punya persamaan matematikanya. Sekarang kita misalkan variabel yang paling sering muncul dengan sebuah angka. Nah,
Variabel yang paling sering muncul bisa kita lihat ya. Variabel yang paling sering muncul ini A muncul satu, 2, 3. Kemudian E muncul satu, 2. Kalau D satu, 2, 3, B itu munculnya 2 kali, C munculnya 1 kali. Nah, berarti B boleh menggunakan A, boleh menggunakan D lagi ini ya. Kak, saya akan memisalkan, kita gantian deh ya. Kita gantian tadi A, sekarang D yang kita misalkan. Dengan apa? Misalkan dengan angka eh, genap terkecil ya. Misalkan dengan menggunakan D sama dengan 2. Nah, kalau kita mulanya dengan D, oke ya, maka kita cari persamaan yang ada D-nya. Yang ada D-nya kan berarti persamaan kedua ya. Jadi mulanya nggak harus berurutan, tapi mana yang bisa kita dapatkan dari permisalan yang kita buat. Berarti kita mulai dari persamaan kedua ya. Yang bunyinya 4A sama dengan D. Ini ya. Berarti 4A sama dengan 2. Ya, karena D-nya sama dengan 2. Berarti untuk mencari A-nya, ini bukan 4 dibagi 2 ya. Tapi kalau kita mau mencari nilai dari suatu variabel yang ada konstantanya, maka konstantanya ini harus ada di bawah gitu. Berarti A itu sama dengan 2 dibagi 4. Ya, jadi konstanta dari variabel yang mau kita cari, itu akan pindah ke bawah. Berarti nilai A-nya itu sama dengan setengah. Boleh nggak dalam bentuk desimal? Ya boleh. Nanti akan kita sesuaikan saja ya. Kemudian A-nya sudah ada, nah baru kita bisa masuk ke persamaan yang pertama nih. Nah, di persamaan yang pertama bunyinya 2A sama dengan E. A-nya udah ada ya, berarti 2 kita kalikan setengah sama dengan E. 2 kali setengah itu 1, yang kalian ini coret, berarti sisa 1 kalikan 1, berarti 1 sama dengan E. Nah, kita sudah punya nih, nilai A-nya sudah ada, E-nya sudah ada, D-nya sudah ada. Nah, kita lihat di persamaan ketiga. Oh, kita bisa langsung ke persamaan ini. Ini kita punya persamaan, ya, yang persamaan yang keempat, nilainya itu, nah bunyinya itu adalah C sama dengan E. E-nya udah ada ya, berarti berarti C sama dengan E-nya 1. Ya, berarti C-nya juga sama dengan 1. Ya, A-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D-nya sudah ada, E-nya sudah ada. Yang belum ada kan B ya. Nah, B ini ada dua persamaan nih, persamaan 3 dan persamaan keempat. Oh sorry, ini persamaan kelima ya tadi ya. Berarti ini adalah persamaan kelima. Oke, mau pakai yang mana? Yang ketiga atau yang keempat? Sama aja, ya bebas. Kalian boleh menggunakan persamaan 3, boleh menggunakan persamaan keempat. Apakah dua-duanya perlu digunakan? Nggak perlu, salah satu aja. Karena kita mau mencari B. Nah, ketika B-nya sudah dapat, mau pakai persamaan 3, mau persamaan 4, hasilnya pasti sama, maka itu sudah cukup. Ya, jangan digunakan dua-duanya. Misalkan saya mau ambil persamaan yang ketiga. Di situ bunyinya adalah 7A ditambah B ya sama dengan 3D. Oke. 7A, A-nya itu kan tadi adalah setengah ya. Berarti 7 dikalikan setengah ditambah B sama dengan 3 dikalikan 2. Ya. 7 kalikan setengah berarti 7 per 2 ditambah B sama dengan 6. Nah, berarti untuk mencari B-nya, 7 per 2-nya kita pindah ruas ya. Berarti ini saya pindahkan ke sini ya. Berarti B sama dengan 6 dikurang 7 per 2. Nah, 6 ini kalau mau kita buat pecahan, kan ini sama aja kayak 12 per 2 ya. Berarti B itu sama dengan 12 per 2 dikurangi 7 per 2. Berarti nilai B-nya 12 kurang 7, 5 per 2. Oke, berarti kita sudah punya nih. Berarti kalau kita pindahkan ke persamaan reaksinya, A itu adalah setengah, ya, berarti setengah Na2B4O7 ditambah B itu adalah 5 per 2, oke, 5 per 2 5 per 2 H2O ditambah C-nya itu tadi adalah 1, yang satu masih kita tulis, menjadi D-nya itu 2, 2H3BO3 ditambah E itu tadi adalah 1, ya, tambah NaCl. Nah, ini kan dalam bentuk pecahan ya. Nah, karena dalam bentuk pecahan, kita kalikan saja sesuai dengan angka yang di bawahnya ini nih. Ini kan 2 ya, 2. Berarti kita kalikan dengan 2. Nah, ketika kita mengalihkan koefisien dengan sebuah angka, maka semua koefisien yang ada di sini harus dikalikan dengan angka tersebut. Berarti setengah kalikan 2, berarti ini jadi 1. Nah, ini berubah jadi 1. 5 per 2 dikalikan 2, berarti jadi 5.
Ini kan satu nih, awalnya nggak ada ya. Satu kalikan dua berarti jadi dua. Ini dua dikalikan dua berarti jadi empat. Ini satu kalikan dua berarti jadi dua. Nah, berarti persamaannya adalah ini. Satu, lima, dua, empat, dua. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan koefisien reaksi H2O dengan NaCl. H2O itu kan 5, NaCl itu 2. Ya udah, karena dia mintanya H2O banding NaCl berarti 5, sorry, 5 banding 2. Nah, ini ya berarti persamaannya gitu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini ya, pembahasan 10 soal latihan AAT kimia yang tergabung dalam mapel IPA untuk kelas 10. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi AAT IPA, khususnya di bagian kimia, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih yang sudah belajar bersama. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.